Aku selalu percaya bahwa hidup adalah tentang pilihan dan aku sudah memilih sejak lama menjadi dokter bukan hanya mimpi masa kecilku, tapi juga impian keluargaku. Ayahku adalah seorang profesor kedokteran yang dihormati di Singapura. Ibuku, wanita elegan dengan tangan dingin dalam mengatur rumah sakit keluarga kami. Aku, Olivia Tan, satu-satunya anak perempuan mereka, telah melewati semua jalur yang mereka buka dan atur sedemikian rupa, sekolah terbaik, universitas ternama, spesialisasi yang langka. Aku punya segalanya secara teori. Namun, yang tidak mereka tahu, aku tidak pernah merasa utuh di balik jas putih, senyum profesional, dan rutinitas rumah sakit yang sibuk. Aku menyimpan kehampaan yang tak bisa kujelaskan. Hidupku seperti lembaran rapi yang tak punya noda, tapi juga tak punya warna. Sampai suatu hari, aku memutuskan untuk mengambil cuti sebulan, pergi menjadi relawan medis ke sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Disitulah semuanya berubah. Disitulah aku bertemu dia, hari pertama di Indonesia. Matahari menyapa dengan malu-malu. Dari balik awan, aku turun dari mobil travel yang membawa rombongan relawan dari bandara. Udara desa ini tidak sebersih laboratorium di rumah sakit, tapi anehnya terasa lebih hidup. Anak-anak kecil menyambut kami dengan tawa dan tangan kotor yang mereka sodorkan dengan semangat. Aku menyunggingkan senyum, agak kikuk, bahasa mereka terdengar asing, tapi tatapan mereka tatapan hangat dan polos itu tidak membutuhkan terjemahan. Dokter Olivia ya? Suara itu datang dari belakangku, laki-laki muda dengan baju koko biru dan celana panjang kain berdiri sambil tersenyum. Ramah, rambutnya hitam legam, kulitnya kecoklatan, dan senyumnya membuat jantungku sempat ragu berdetak. Iya, saya Olivia, jawabku sambil mengulurkan tangan. Elias, katanya, saya koordinator lokal di sini. Saya yang akan bantu kalau dokter butuh sesuatu. Suaranya tenang, tanpa nada ingin mengesankan, biasa saja. Tapi justru itu yang terasa. Jujur, beberapa hari berikutnya berjalan cepat. Aku dan tim menggelar pengobatan gratis, penyuluhan kesehatan, dan pelatihan sanitasi. Untuk warga desa ini sederhana, tapi orang-orangnya tulus. Mereka tidak punya banyak, tapi mereka tertawa lebih banyak dari yang biasa aku lihat di lorong-lorong rumah sakit Singapura. Dan Ilyas ia seperti jembatan antara dunia baruku dan dunia lamaku. Ia membantuku menerjemahkan, menyiapkan tempat. Bahkan kadang ikut memanggul alat medis bersamaku di tengah panas terik. Tapi bukan hanya itu yang membuatku memperhatikannya. Ia selalu punya waktu untuk mendengar, untuk tersenyum pada nenek-nenek yang mengeluh rematik, atau anak-anak yang hanya ingin diperiksa. Karena penasaran, kami sering duduk berdua di sore hari, di depan posko kesehatan yang sepi, hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani kami. Saya heran, kataku suatu hari, kenapa orang-orang di sini begitu damai? Ilyas tertawa kecil, karena kami tidak terburu-buru. Aku menoleh padanya, di kota besar, orang selalu ingin cepat. Cepat kaya, cepat terkenal, cepat sembuh, cepat selesai. Tapi di sini, kami tahu bahwa hal-hal baik butuh waktu, termasuk kebahagiaan, katanya sambil menatap langit. Kata-katanya menampar pelan, sederhana, tapi menggugah. Mungkin memang selama ini aku terlalu buru mengejar pencapaian sampai lupa mencari alasan kenapa aku memulainya. Sejak hari itu, aku mulai menantikan setiap percakapan kami. Aku mulai menikmati saat dia bercerita tentang masa kecilnya, tentang ibunya yang meninggal saat ia remaja, dan ayahnya yang sekarang tinggal di kota lain, tentang mimpinya membangun sekolah kecil untuk anak-anak desa yang tak mampu, tentang hidup yang sederhana tapi penuh arti. Sementara aku mulai belajar membuka diriku. Malam itu,
Setelah semua pasien pulang dan listrik bisa padam karena hujan deras, kami duduk di bawah lampu emergensi yang redup. Hujan masih terdengar jatuh ke tanah, berbaur dengan aroma tanah basah yang menguar. "Kenapa kamu jadi relawan ke tempat seperti ini?" tanya Ilyas pelan. Aku diam sejenak. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya rumit. Karena aku ingin merasa hidup, bisikku akhirnya. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Kadang kita harus jauh dari rumah untuk tahu apa artinya pulang." Aku tidak tahu apakah ia paham betapa dalam artinya kalimat itu untukku. Tapi saat itu, di tengah hujan, di tempat asing, bersama pria yang belum lama ku kenal, aku merasa seperti pulang, dan disinilah semuanya dimulai bukan dari pencapaian atau rencana besar, tapi dari sebuah ruang kosong di hatiku yang akhirnya terisi, bukan oleh kebetulan, tapi oleh Ilyas. Cinta, pada awalnya, tidak datang sebagai ledakan besar. Ia menyusup pelan, seperti angin malam yang membelai pelipis saat kita tidak siap, dan aku tidak pernah siap untuk jatuh cinta padanya. Aku sempat berpikir semua ini hanya euforia sesaat, bahwa kehangatan yang kurasakan setiap bersama Ilyas hanyalah ilusi dari lingkungan baru yang membuatku lebih peka. Tapi semakin hari, perasaan itu tumbuh, mengakar tanpa bisa kucegah. Bukan hanya karena tatapan matanya yang selalu tenang atau senyumnya yang membuat dunia terasa lambat, tapi karena ia mengerti, tanpa perlu banyak kata. Aku tahu aku mencintainya ketika aku menyadari betapa sunyinya malam tanpa mendengar suaranya. Ketika setiap pagi, yang pertama ku cari bukan sarapan, tapi keberadaannya, dan saat tiba waktunya untuk kembali ke Singapura, hatiku terasa tercerabut. Hari perpisahan datang terlalu cepat. Waktu sebulan berlalu seperti sekejap mata. "Terima kasih atas bantuannya, Dr. Olivia," kata kepala desa saat aku hendak naik ke mobil travel. "Kami mendoakan semoga bisa kembali ke sini lagi." Aku mengangguk sambil tersenyum, walau hatiku tercekat. Mataku mencari-cari, berharap melihat sosok yang begitu akrab bagiku kini. Tapi Ilyas belum juga datang. Sampai akhirnya, saat aku hampir masuk ke dalam mobil, seseorang menarik tasku pelan dari belakang. Aku menoleh. Ilyas berdiri. Di sana, terengah-engah, wajahnya basah oleh peluh. "Aku nyaris terlambat," katanya. Aku menatapnya. "Aku kira kamu sengaja tak datang." "Tidak mungkin," katanya cepat. "Kamu pikir aku akan melewatkan kesempatan terakhir untuk melihat kamu sebelum pergi?" Ada keheningan di antara kami, mata kami saling bertaut, saling bertanya, tapi tak ada yang berani menjawab. Kalau aku bilang, aku tidak ingin pulang, kamu akan tertawa. Tanyaku lirih. Ia tak menjawab, hanya menatapku lebih lama, dalam sekali, lalu ia berkata pelan, "Kalau kamu tinggal, aku tidak akan membiarkan kamu sendiri kembali ke Singapura seperti kembali ke dunia yang terlalu terang, semua rapi, bersih, dan berjarak." Aku kembali mengenakan jas putih, berjalan di lorong rumah sakit yang steril, dan mendengar suara mesin monitor jantung lebih sering daripada suara tawa anak-anak desa. Tapi hati ini kosong di tengah rapat dengan direktur saat membahas perencanaan rumah sakit baru. Aku memikirkan suara jangkrik di malam hari saat memeriksa pasien dengan alat canggih. Aku rindu menempelkan telinga ke dada pasien lansia yang tersenyum padaku meski tidak punya uang untuk membayar. Aku menulis surat pengunduran diriku seminggu kemudian. Ibuku marah besar. "Ini kegilaan, Olivia. Kamu menyerahkan masa depanmu untuk apa? Untuk tinggal di desa terpencil dengan siapa? Pria desa yang bahkan kami tak tahu latar belakangnya?" Aku tidak menjawab. Aku tahu apapun yang kujelaskan, mereka tidak akan mengerti. Bagiku,
Ini bukan tentang meninggalkan karir. Ini tentang memilih hidup yang ingin kujalani. Ayah hanya duduk diam saat ibu meluapkan kemarahannya. Tapi sorot matanya jelas, kekecewaan, kekhawatiran, mungkin juga ketidakpahaman. Aku hanya berkata pelan, aku tidak memilih dia karena dia siapa, tapi karena aku tahu siapa aku saat bersamanya, dan itu cukup. Tiba di Indonesia lagi, Ilyas menjemputku di terminal dengan motor tuanya, tidak ada bunga, tidak ada pelukan. Hanya senyuman yang hangat dan genggaman tangan yang membuat tubuhku tidak lagi menggigil oleh ketidakpastian. Aku pikir kamu tidak akan kembali, katanya pelan saat kami melintasi jalan tanah berlumpur. Aku juga sempat berpikir begitu. Jawabku, jujur. Tapi ternyata hati tidak bisa dibohongi. Ilyas berhenti di sebuah lahan kosong di pinggir desa. Tempat ini sedang aku cicil, rencananya mau kubangun rumah kecil. Kalau kamu tidak keberatan, mungkin kamu bisa tinggal di sini suatu saat. Aku terdiam, mataku menatap tanah lapang yang masih berumput liar, tidak ada tembok, tidak ada atap, hanya harapan. Kalau kamu bisa hidup di dunia mewah, kenapa memilih tenda yang baru mau dipasang? Tanyanya tiba-tiba. Aku menoleh, menatap matanya, karena cinta tidak butuh gedung tinggi, ia butuh akar, dan untuk pertama kalinya, Ilyas memelukku di bawah langit senja dengan angin yang lembut menerpa pipi kami. Aku merasa tidak butuh apapun lagi, tidak jas putih, tidak rumah sakit mewah, tidak pujian atau pengakuan. Yang kubutuhkan hanya satu, hidup yang bisa kurasakan dengan utuh. Dan Ilyas adalah awal dari semua itu. Hari-hariku kini diisi dengan membuka klinik kecil bersama bidan desa. Ilyas membantu dari sisi administrasi. Kami tidak kaya, tapi kami cukup. Anak-anak mulai memanggilku Dokter Bola dengan penuh canda. Dan aku menyukai itu. Kami mulai membicarakan masa depan, pernikahan, keluarga, rumah. Aku pikir hidup telah membawaku ke tempat yang paling tepat. Aku tidak pernah menyangka akan jatuh cinta di tempat sekecil ini. Tidak pernah membayangkan akan merasa utuh dengan seseorang yang datang begitu tenang dalam hidupku. Namun, di balik tenang itu, aku belum tahu bahwa masih ada gelombang yang menanti sesuatu yang belum Ilyas katakan padaku, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Aku tak pernah benar-benar mengerti arti beradaptasi sampai aku memilih tinggal di sebuah desa kecil di Indonesia. Awalnya aku pikir akan mudah. Aku percaya bahwa cinta bisa menjembatani segalanya, bahasa, budaya, cara hidup. Tapi ternyata cinta saja tidak cukup. Ada hari-hari ketika tubuhku bisa beradaptasi, namun hatiku terasa kesepian. Ada masa-masa ketika senyuman orang-orang di sekitarku tak cukup menghapus kerinduan akan suara ibuku, aroma rumah lamaku, atau sekadar secangkir kopi panas di pagi hari dengan pemandangan kota dari balik jendela apartemenku. Aku mulai sadar bahwa pindah ke dunia Ilyas bukan sekadar pindah alamat. Ini seperti membuka lembaran hidup baru dengan huruf, tata bahasa, dan halaman yang belum pernah kutulis sebelumnya. Pagi hari di desa dimulai sejak langit masih gelap. Suara ayam berkokok membangunkanku, disusul panggilan ibu-ibu yang berlalu lalang menuju pasar. Rumah kecil yang kami sewa masih setengah jadi, dengan dinding yang belum diplester sempurna dan atap seng yang kadang bocor kalau hujan deras. Aku bangun, mencuci muka dengan air sumur dingin, dan mengenakan pakaian sederhana, baju longgar, dan celana katun. Tak ada maket, tak ada sepatu hat tinggi. Hanya aku, seperti ini. Apa adanya, klinik kecil kami hanya berupa ruangan kosong yang kami sulap dari bekas gudang tua. Dindingnya retak, jendelanya hanya satu, dan meja periksanya terbuat dari kayu tua. Tapi anehnya, setiap hari ada saja yang datang.
seorang nenek dengan lutut bengkak, anak-anak yang batuk pilek, ibu hamil yang ingin tahu jenis kelamin bayinya meski kami tak punya alat USG. Aku berusaha sebaik mungkin mengobati dengan apa yang ada. Menjelaskan dengan bahasa campur aduk, Inggris, Melayu, dan sedikit-sedikit bahasa Jawa yang mulai kupelajari. Tantangan sebenarnya bukan hanya bahasa atau fasilitas yang terbatas, tapi tatapan orang-orang yang masih memandangku setengah percaya, setengah curiga. Dokter cantik kok mau tinggal di sini? Dokternya Bul, nanti nggak betah. Paling juga sebentar terus pulang. Aku tersenyum tiap kali mendengar komentar seperti itu. Tapi di dalam hati, aku bergumul dengan banyak pertanyaan. Benarkah aku kuat di sini? Ataukah aku hanya sedang melarikan diri dari dunia lamaku? Ia selalu mencoba menenangkanku. Kamu tahu, katanya suatu malam saat kami duduk di depan rumah, dulu aku juga merasa asing di sini. Setelah lulus kuliah, aku sempat kerja di kota. Tapi aku pulang karena aku rindu rasa damai yang cuma bisa kutemukan di sini. Kamu merasa diterima? Tanyaku, tidak langsung. Jawabnya jujur. Tapi aku belajar bahwa orang-orang di sini menghargai satu hal, ketulusan, bukan siapa kamu, tapi seberapa kamu mau menjadi bagian dari mereka. Aku mencoba melakukan itu. Aku belajar memasak dengan bahan-bahan lokal, walau rasanya kadang tak karuan. Aku ikut rapat desa, meski lebih banyak duduk dan mendengarkan. Aku ikut menyapu halaman posyandu, mengajari anak-anak mencuci tangan, bahkan membantu ibu-ibu menanam sayuran di kebun kecil belakang rumah, dan perlahan aku mulai melihat perubahan. Anak-anak mulai berani memanggil namaku, para ibu mulai menitipkan makanan di depan rumah, bahkan ada yang datang hanya untuk mengobol tanpa keluhan fisik apapun, tapi tidak semua orang mudah menerima kehadiranku. Salah satunya adalah Mbak Ririn, adik sepupu Ilyas yang tinggal tak jauh dari rumah kami. Wanita muda itu sering datang ke klinik dengan alasan sepele, tapi sorot matanya padaku selalu tajam. Pernah suatu kali, ia menyindir di depan beberapa warga, kalau mau menikah sama orang sini, ia harus bisa jadi perempuan desa juga. Jangan cuma sok baik, sok sederhana. Nanti kalau udah bosen, ditinggal juga. Aku tahu itu ditujukan untukku. Tapi aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum dan terus membantu pasien lansia yang sedang kukompres kakinya. Malam harinya, aku bertanya pada Ilyas tentang Ririn. Ia suka kamu. Tanyaku belak-belakan. Ilyas tersentak, lalu menghela napas. Dulu iya, tapi itu sebelum kamu datang. Sekarang dia hanya cemburu. Mungkin aku terdiam, cemburu karena aku merebut Ilyas, atau cemburu karena aku masuk ke dunia yang ia anggap bukan milikku. Pagi itu, aku menerima kiriman dari Singapura. Sebuah koper besar dari ibuku, di dalamnya ada baju-baju rapi, sepatu formal, dan selembar surat. Olivia, kami masih belum mengerti keputusanmu. Tapi kami tidak ingin kehilanganmu. Pulanglah. Rumah ini selalu terbuka. Ibu, aku menggenggam surat itu lama. Rasanya seperti dijebak di antara dua dunia. Satu penuh kenyamanan dan keluarga. Satu lagi penuh tantangan dan cinta yang belum tentu aman. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis dalam pelukan Ilyas. Aku takut gagal, bisikku. Takut kamu nanti sadar bahwa aku bukan perempuan yang kamu butuhkan. Ilyas tidak langsung menjawab. Ia hanya mengusap rambutku, lalu berkata pelan, kalau aku ingin seseorang yang sempurna, aku tidak akan memilih kamu. Tapi karena aku ingin hidup yang nyata, maka aku memilihmu. Aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk selamanya di sini. Tapi yang ku tahu, aku memilih ini
karena aku mencintai seseorang yang tidak memberiku janji, melainkan hadir di saat aku butuh pegangan. Dan meskipun aku masih belajar menjadi bagian dari dunia ini, aku tahu satu hal pasti, aku tidak ingin kembali. Tidak sekarang, tidak selama cinta ini masih menyala. Aku selalu percaya bahwa mimpi hanya akan menjadi nyata jika kita cukup gila untuk mengejarnya, dan aku mungkin sudah cukup gila. Gila karena meninggalkan negara tempat aku tumbuh. Gila karena melepaskan karir yang sudah hampir mencapai puncaknya. Gila karena memilih tinggal di sebuah desa kecil bersama seorang pria yang belum lama ku kenal, tapi membuatku merasa lebih hidup dibanding siapapun yang pernah kutemui. Tapi di antara semua kegilaan itu, satu hal yang paling menenangkan hatiku. Aku tidak sendiri. Ilyas ada di sana, bersamaku menemani setiap langkah, menghadapi tatapan heran dari warga, membantu di klinik yang kami bangun dari nol, dan menyusun masa depan dengan tangan yang sama yang dulu ia ulurkan saat aku nyaris menyerah. Hari-hari di desa mulai terasa lebih ringan. Klinik kami yang semula sepi, kini mulai dikenal. Anak-anak yang dulu takut jarum suntik kini berebut masuk ke ruang periksa hanya untuk melihat dokter bola mereka tersenyum. Aku merasa diterima, tidak sepenuhnya, memang, tapi cukup untuk membuatku merasa bahwa aku mulai punya tempat di sini, dan yang paling penting, Ilyas mulai berbicara tentang masa depan bukan hanya miliknya, tapi kami, kalau rumah kecil itu jadi, kita bisa tanam cabai di samping dapur. Katanya suatu pagi, sambil menunjukkan gambar sketsa rumah yang ia gambar sendiri. Aku menatapnya sambil tersenyum. Kamu yakin ingin tinggal di sini seumur hidup? Ilyas mengangguk pelan. Aku tidak butuh dunia, aku cuma butuh rumah. Dan kamu sudah menjadi bagian dari itu. Kata-katanya begitu sederhana, tapi disitulah letak keindahannya. Ilyas tidak pernah menjanjikan hal besar, tidak menjual mimpi tentang mobil mewah atau rumah lantai 3. Ia hanya menjanjikan kesederhanaan yang jujur, dan aku tidak pernah merasa sebahagia ini. Suatu sore, aku dan Ilyas duduk di tanah lapang di belakang klinik. Angin berhembus pelan, dan suara azan maghrib terdengar dari kejauhan. Langit jingga memudar perlahan, berganti biru tua yang pekat. Olivia, Ilyas berkata pelan, aku ingin menikahimu. Jantungku berdebar. Aku tahu semuanya serba cepat. Tapi aku nggak ingin menunggu lebih lama lagi hanya untuk memastikan sesuatu yang sudah jelas. Lanjutnya, aku menatap matanya, mencari kesungguhan. Tapi aku tahu, aku tak perlu mencarinya terlalu lama. Aku sudah melihatnya setiap hari. Kalau aku bilangnya, kita nikah kapan? Tanyaku pelan, nyaris berbisik. Ilyas tertawa ringan, lalu berkata, sesegera mungkin, asal kamu siap. Aku mengangguk, aku sudah siap, sejak hari aku kembali ke sini. Kami tidak berpelukan, tidak ada air mata haru, hanya genggaman tangan. Dan senyum yang tulus, cukup untuk menandai sebuah babak baru dalam hidup kami. Minggu-minggu berikutnya diisi dengan persiapan sederhana. Tidak ada gaun mewah, tidak ada pesta besar. Tapi aku menyukainya. Ibu kepala desa datang membantu menyusun daftar tamu. Anak-anak kampung sibuk membuat hiasan dari kertas warna-warni. Ilyas memperbaiki atap rumah kecil kami sendiri, dibantu Pak Suryo, tukang tua yang hampir setiap hari datang dengan segudang cerita lucu. Aku menulis surat undangan kecil untuk teman-teman lamaku di Singapura. Beberapa membalas dengan rasa tak percaya, beberapa menolak, beberapa memilih diam, dan orang tuaku belum membalas sama sekali. Aku tahu mereka belum bisa menerima pilihanku, tapi aku tetap mengirimkan satu undangan dengan harapan kecil di sudut hatiku bahwa mereka akan datang, atau setidaknya mendoakanku. 2 hari sebelum hari pernikahan, Ilyas mengajakku pergi ke kota
untuk membeli beberapa perlengkapan terakhir. Kami naik bus tua yang penuh aroma minyak kayu putih dan tawa ibu-ibu yang sedang ngobrol seru. Di tengah perjalanan, Ilyas tertidur di bahuku. Aku menatap wajahnya, damai sekali. Aku mencintai pria ini dengan semua ketidaksempurnaannya, dengan kesederhanaannya, dengan kehidupan barunya yang ia tawarkan padaku. Tapi hari itu, sesuatu yang kecil terjadi, dan itu menjadi titik awal retakan yang tak kusadari sebelumnya. Kami tiba di pusat kota dan masuk ke sebuah toko perlengkapan pengantin. Saat sedang memilih baki hantaran, pemilik toko yang sudah lanjut usia menatap Ilyas lama, lalu tersenyum lebar. "Wah, Mas Ilyas, sudah lama nggak kesini? Anak Wiranegara tetap ganteng, ya?" Aku menoleh cepat. Ilyas terdiam sejenak, lalu hanya membalas dengan senyum tipis. "Iya, Bu, ini tunangan saya." Olivia, pemilik toko itu, langsung menyapaku dengan ramah, seolah tak menyadari wajahku yang berubah. Tapi pikiranku sudah mulai penuh tanda tanya. Wiranegara? Nama itu tidak pernah disebut Ilyas selama ini. Kami kembali ke desa sore itu. Sepanjang perjalanan, aku berusaha menahan rasa ganjil di dalam dada, ingin bertanya, tapi lidahku keluh. Mungkin cuma salah panggil, mungkin sekadar nama keluarga jauh, mungkin aku terlalu sensitif. Tapi malam harinya, saat aku membantu Ilyas melipat baju di rumah, aku menemukan sesuatu, sebuah map tipis tergeletak di laci meja kecil. Di dalamnya, ada fotokopi KTP dan beberapa dokumen lain. Nama lengkapnya tertulis jelas, Ilyas Pradipta Wiranegara. Dunia tiba-tiba berhenti. Tanganku gemetar saat menggenggam kertas itu. Nafasku memburu. Aku melangkah pelan ke ruang depan, di mana Ilyas sedang duduk menyusun daftar undangan. "Ilyas," bisikku. Ia menoleh, lalu tersenyum. Tapi senyum itu tak sampai ke matanya. Seolah ia tahu, waktunya sudah habis. Aku mengangkat dokumen itu. "Kamu mau jelaskan ini?" Ia diam, lama sekali. Lalu berdiri, melangkah ke arahku perlahan. "Olivia, aku bisa jelaskan semuanya," katanya. Pelan, "Tapi kamu bohong." Suaraku mulai bergetar. "Selama ini, kamu bohong soal siapa kamu sebenarnya." Aku menatap matanya. Untuk pertama kalinya, aku merasa asing di hadapan pria yang selama ini kucintai. "Apalagi yang kamu sembunyikan dariku, Ilyas?" Dan di sanalah aku berdiri di depan kebenaran yang tak kuminta, tapi harus kuhadapi. Pernikahan tinggal beberapa hari lagi, tapi kepercayaan baru saja runtuh malam itu. Seumur hidupku, aku selalu membenci kebohongan. Kebohongan tak pernah datang seperti badai yang ribut dan mengguncang sejak awal. Ia datang pelan, dalam bentuk diam yang terlalu panjang, kalimat yang ditahan, atau nama belakang yang tidak pernah disebut, dan kini kebohongan itu berdiri tepat di hadapanku dalam wujud pria yang kucintai, pria yang ingin kunikahi, pria yang kutinggalkan segalanya demi bersamanya. Ilyas Pradipta Wiranegara. Itu nama yang tertera di dokumen yang kutemukan malam ini. Bukan sekadar nama panjang yang disingkat, tapi nama yang menyimpan dunia lain. Dunia yang tidak pernah ia biarkan aku tahu. "Aku bisa jelaskan," katanya. Lagi, aku memeluk map di dadaku, seolah dokumen-dokumen ini adalah satu-satunya hal yang membuatku tetap berdiri. "Kenapa kamu menyembunyikan nama belakangmu?" tanyaku datar. "Karena nama itu membawa beban," jawabnya, dan aku tidak ingin membawa beban itu ke dalam hidup kita. Aku menatapnya, marah, bingung, kecewa, semua bercampur menjadi satu. Tapi lebih dari segalanya, aku merasa bodoh. Selama ini, aku percaya bahwa Ilyas adalah pria sederhana dari desa, bahwa kami berdua membangun segalanya
dari bawah, dari nol, tapi ternyata dia bukan pria biasa. Dia anak dari keluarga kaya raya, bukan hanya kaya, tapi ternama Wiranegara nama. Itu bukan asing bagiku. Bahkan di Singapura, keluarga itu dikenal di kalangan pebisnis dan tokoh kesehatan. Ayah Ilyas, menurut pencarian cepat di internet yang kulakukan setelah masuk kamar, adalah salah satu pengusaha rumah sakit swasta terbesar di Indonesia. Dan pria itu adalah putranya, Olivia. Ilyas duduk di ujung tempat tidur. Aku meninggalkan semuanya bukan karena aku terpaksa, tapi karena aku ingin. Lalu, kenapa kamu tidak pernah cerita? Suaraku naik, bahkan setelah kita memutuskan menikah, setelah aku tinggalkan hidupku demi hidup bersamamu. Ia tertunduk, karena aku takut kamu akan memandangku seperti mereka, seperti semua orang yang pernah ada di sekitarku. Mereka mencintai nama belakangku, bukan aku. Tapi aku berbeda, kan? Ia menatapku, matanya basah. Iya, dan itu yang paling aku takutkan. Aku takut kamu juga akan berubah kalau tahu kebenarannya. Aku menggelang, mundur selangkah. Bukan soal kamu anak siapa, Ilyas, tapi soal kejujuran. Kita membangun semua ini atas dasar kepercayaan, dan kamu menghapus fondasi itu tanpa bilang sepatah kata pun. Aku merasa dadaku sesak. Tiba-tiba, semua yang kami bangun terasa rapuh. Rumah kecil kami, mimpi tentang kebun cabai, klinik sederhana. Semuanya terasa seperti panggung yang dibangun untuk menyamarkan fakta bahwa aku selama ini tidak tahu siapa pria yang bersamaku. Apakah keluargamu tahu tentang aku? Tanyaku. Ilyas menunduk lagi. Belum, katanya. Jawaban itu seperti tamparan. Kedua malam ini, aku menutup mulut, menahan isak yang mulai mendesak naik ke tenggorokan. Jadi aku ini, apa di mata mereka? Gadis kampung yang kamu bawa pulang untuk main-main. Jangan bilang begitu. Ilyas cepat berdiri. Aku mencintaimu, Olivia. Semua yang kulakukan bersamamu nyata. Rumah ini, rencana kita. Niatku menikahimu semuanya sungguh-sungguh. Tapi kamu membangunnya dengan menyembunyikan jati dirimu. Aku menunduk. Air mata jatuh satu-satu tanpa bisa kucegah. Bagiku, bisikku, lebih baik kamu miskin dan jujur daripada kaya tapi menipuku. Malam itu aku mengemasi pakaian. Tidak banyak, hanya cukup untuk kembali ke kota dan mengambil jarak. Ilyas mencoba menahan, tapi aku tidak ingin bicara lagi. Aku butuh waktu, aku butuh ruang untuk bernapas, untuk berpikir. Untuk menyembuhkan luka yang bahkan belum sempat berdarah, tapi sudah terasa sangat dalam. Sesampainya di kota, aku menginap di penginapan kecil, kupandangi jendela malam-malam, berharap bisa tidur. Tapi pikiranku terus berputar, kenapa ia tidak percaya padaku? Kenapa harus sembunyi? Apa aku terlalu polos sampai dia pikir aku akan meninggalkannya jika tahu kebenaran? Dan yang paling menyakitkan, kenapa aku masih mencintainya, padahal aku sedang marah? Pagi harinya, aku menerima pesan singkat dari Ilyas, jika kamu pergi, karena aku salah, aku terima. Tapi, kalau kamu masih ingin memperbaiki, aku akan menunggu di rumah yang sedang kita bangun, bukan rumah keluargaku. Aku tak membalas. Aku hanya duduk, menatap layar ponsel sambil meremas ujung selimut. Separuh diriku ingin kembali, separuh lagi masih berteriak marah. Aku tahu satu hal dengan pasti, luka karena cinta tidak datang dari kehilangan, tapi dari pengkhianatan yang dilakukan oleh orang yang paling kau percaya. Dan aku belum tahu apakah aku sanggup memaafkan Ilyas atau tidak. Yang jelas, pernikahan kami bukan lagi soal hari dan tanggal, tapi soal kebenaran yang harus dihadapi
atau dibatalkan sepenuhnya, aku pernah membayangkan bagaimana rasanya hari-hari menjelang pernikahan. Aku pikir akan penuh kegembiraan, senyuman, persiapan degup-degup yang manis. Tapi nyatanya, aku justru berada di kota asing, duduk sendiri di ranjang penginapan sempit dengan hati yang tidak lagi tahu harus mempercayai siapa. Pagi itu, aku terbangun dengan kepala berat, bukan karena sakit, tapi karena beban yang mengendap di benakku semalaman. Aku menatap koper yang belum kubuka sejak semalam. Isinya pakaian sederhana yang kupilih sendiri untuk menjadi pengantin yang bersahaja. Tapi kini, bahkan untuk menyentuh kain itu pun rasanya menyakitkan. Aku mencintainya, tapi aku juga terluka, dan di antara dua perasaan itu, aku terombang-ambing tanpa tahu kemana harus berpihak. Aku memutuskan keluar dari penginapan, menyusuri kota tanpa arah, sekadar membiarkan kakiku melangkah, berharap pikiranku ikut bergerak. Keluar dari kabut yang menyesakan, aku duduk di bangku taman kecil, menatap lalu lalang orang yang tak mengenalku. Mereka tertawa, sibuk, berbicara lewat ponsel. Dunia mereka itu, sementara aku sedang mencoba menyatukan keping-keping kepercayaan yang berserakan. Ponselku berdering. Nama Ilyas tertera di layar. Untuk kesekian kalinya hari itu, aku hanya menatap layar tanpa menjawab. Aku tak sanggup mendengar suaranya, bukan karena aku benci, tapi karena aku terlalu ingin memaafkannya, dan aku belum tahu apakah itu keputusan yang bijak atau hanya kelemahanku. Lalu pesan masuk, "Aku tahu kamu marah, tapi tolong izinkan aku bicara sekali saja, bukan untuk membenarkan, tapi untuk menjelaskan. Aku akan tunggu di tempat pertama kali kita bicara soal kebahagiaan." Aku tahu maksudnya, tempat itu adalah belakang klinik, di bawah pohon nangka tua. Di sanalah, dulu, ia berkata bahwa kebahagiaan butuh waktu, dan kini, waktu itu terasa beku. Sore harinya, aku pulang ke desa. Langkahku terasa berat saat melewati gang kecil menuju klinik. Orang-orang menatapku, ada yang tersenyum ragu, ada yang bisik-bisik. Aku tahu kabar tentang keberangkatanku pasti sudah tersebar. Mereka bertanya-tanya, mungkin ada yang mengira pernikahan batal. Mungkin ada juga yang senang entah karena benci atau karena merasa ini memang tak pantas sejak awal. Ia sudah ada di sana, berdiri dengan kemeja putih kusut, wajahnya lelah, matanya merah seperti habis begadang berhari-hari. Tapi begitu melihatku, ia tersenyum, lelah, tapi tetap tersenyum. Seolah aku tetap satu-satunya rumah yang ia punya. Aku berdiri di hadapannya, menjaga jarak. "Jelaskan," kataku datar. Ilyas menarik napas panjang. "Ayahku ingin aku mengambil alih perusahaan, sudah sejak lama, tapi aku selalu merasa hidup. Di sana bukan hidupku." Mereka bicara soal warisan, bisnis, saham, tapi tidak pernah bicara soal perasaan. Ia menatapku penuh luka. Aku pergi bukan karena marah, tapi karena aku ingin tahu apakah aku bisa bahagia tanpa harus menjadi apa yang mereka inginkan. Ia berjalan mendekat, tapi aku memberi isyarat agar ia tetap di tempat. Aku mulai dari nol. "Olivia, aku pakai nama depanku saja. Tinggal di desa ini, hidup tanpa kemewahan. Dan saat aku bertemu kamu melihatku apa adanya, bukan anak konglomerat, bukan pewaris hanya aku, tapi kamu menyembunyikannya." "Iya, dan itu kesalahan terbesarku." Suaranya mulai pecah, "karena aku terlalu takut kehilangan kamu. Kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya." Aku terdiam. Angin sore menyapu wajahku, seperti ingin menghapus air mata yang nyaris jatuh. "Aku tidak butuh kamu jadi orang miskin, Ilyas, aku butuh kamu jadi jujur." Ia mengangguk, "Aku tahu, dan aku terlambat menyadari bahwa
kamu lebih kuat daripada yang kupikir. Kamu tidak akan lari hanya karena kebenaran, tapi aku terlalu bodoh untuk percaya kamu bisa menerima aku sepenuhnya. Kami diam. Hanya suara burung gereja dan daun-daun yang bergoyang pelan di atas kami. Lalu aku berkata, "Apa kamu akan kembali ke keluargamu?" Ia menggeleng, "Tidak, kalau itu berarti kehilangan kamu." Aku mengangkat wajah, menatapnya. "Kita tidak bisa menikah di atas luka. Ilyas, aku butuh waktu. Bukan untuk berhenti mencintaimu, tapi untuk memaafkanmu tanpa merasa diriku dikhianati." Ia menunduk, menelan kalimat yang mungkin ingin ia ucapkan, tapi urung. "Kalau kamu ingin aku tetap di sini," lanjutku, "maka kita mulai dari awal. Tanpa rahasia, tanpa kebohongan, dan bukan hanya aku yang harus berjuang, tapi kamu juga." Aku melangkah pergi, meninggalkannya berdiri di bawah pohon nangka tua itu, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai batas, sebagai syarat. Jika ia ingin rumah ini berdiri kembali, maka fondasinya harus dibangun bersama-sama, dan aku akan menunggu, bukan karena aku lemah, tapi karena cinta sejati bukan yang tumbuh cepat, tapi yang tahu cara bertahan setelah luka. Dulu aku percaya bahwa cinta adalah jawaban, tapi kini aku sadar, kadang cinta juga bisa jadi pertanyaan paling menyakitkan. Apakah aku cukup untukmu, bahkan saat semuanya terbongkar? Sudah 3 hari sejak aku kembali ke desa, klinik tetap buka, pasien tetap datang, dan matahari tetap terbit dari arah yang sama. Tapi hatiku belum benar-benar kembali. Aku masih berjalan di antara sisa-sisa harapan dan bekas luka. Dan meski aku tersenyum pada setiap anak yang memanggilku Dokter Bule, hatiku tetap seperti kamar kosong yang belum dipasangi lampu. Ilyas tidak memaksaku untuk bicara lagi. Ia datang ke klinik, membantu dengan hal-hal kecil seperti biasa, tapi tidak pernah memaksakan obrolan. Kadang, kami hanya saling bertukar pandang sekilas, lalu kembali tenggelam dalam kesibukan masing-masing. Diam itu menyesakan, tapi juga perlu. Aku butuh waktu untuk menata ulang segalanya. Bukan hanya perasaanku, tapi juga kepercayaanku terhadap apa yang pernah kami bangun bersama. Sore itu, aku berjalan ke sawah belakang rumah. Di sana, angin selalu lebih jujur dan langit terasa lebih dekat. Aku duduk di bawah pohon jati, membawa buku catatan yang dulu ku beli saat pertama kali pindah ke desa ini. Buku itu berisi impian-impian kecilku, membuat taman herbal di klinik, mengajar anak-anak mencuci tangan, menulis artikel medis untuk ibu-ibu desa. Lembar terakhir masih kosong. Mungkin karena tanpa sadar, impianku berubah menjadi satu hal yang lebih besar dari semuanya, hidup bersama Ilyas. Dan sekarang, halaman itu menungguku membuat keputusan. Malamnya, suara ketukan di pintu mengejutkanku. Aku buka perlahan, dan Ilyas berdiri di sana, membawa sepucuk surat dan 2 buah amplop. "Aku bisa masuk?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. Kami duduk berdua di ruang tamu kecil yang kini tak lagi terasa hangat seperti dulu. Ia menyodorkan surat itu kepadaku. "Ayahku menulis ini," katanya. "Untukmu." Aku membuka surat itu dan membaca pelan-pelan. Isinya singkat, tapi menyentuh. "Olivia, aku tidak mengenalmu, tapi aku bisa melihat keteguhanmu dari keputusan-keputusan yang kau ambil. Ilyas adalah anakku, dan kamu telah memberinya sesuatu yang bahkan keluarganya sendiri tak mampu, kebebasan untuk menjadi dirinya. Jika kamu memilih untuk pergi, aku akan mengerti. Tapi jika kamu memilih bertahan, aku akan menganggapmu sebagai bagian dari keluarga kami tanpa syarat." Wiranegaraku terdiam lama. Mataku panas.
Aku tidak ingin kamu menikah denganku sebagai orang yang merasa harus mengalah. Ucapku pelan. Kamu harus memilih, bukan hanya aku, tapi siapa dirimu. Sebenarnya, Ilyas mengangguk. Itu sebabnya aku bawa 2 amplop ini. Ia membuka yang pertama, foto-foto lama dirinya bersama keluarga, wajah muda, penuh tekanan, setelan jas, rapat-rapat. Wajahnya terlihat tidak seperti Ilyas yang ku kenal. Aku akan melepaskan semuanya, bisnis, warisan, bahkan nama belakangku. Kalau itu membuat kita bisa mulai lagi dengan jujur, aku menatapnya dalam. Dan kalau aku bilang, aku ingin kamu tetap jadi kamu dengan nama dan semua bebanmu, karena aku ingin belajar mencintai kamu sepenuhnya. Ia terdiam. Kamu ingin menyembunyikan nama itu karena takut aku mencintai bagian yang bukan kamu. Lanjutku, tapi justru aku ingin tahu siapa kamu dengan utuh. Kalau kita mau menikah, tidak ada lagi bagian yang disembunyikan, tidak ada sisi yang disensor. Ia menunduk, aku takut menyakitimu lagi. Kamu sudah menyakiti aku? Jawabku jujur. Tapi luka bukan alasan untuk lari. Luka bisa sembuh, asal kita sama-sama mau merawatnya. Beberapa hari kemudian, Ilyas mengajak keluarga besarnya datang ke desa. Mereka bukan orang-orang yang mudah tersenyum, tapi mereka datang, duduk di rumah sederhana kami, mencicipi gorengan buatan Bu Lurah, mendengarkan kisah kami tentang klinik, tentang desa, tentang masa depan, dan akhirnya, untuk pertama kalinya, Ilyas memperkenalkanku kepada mereka secara utuh. Ini Olivia, katanya, calon istriku. Bukan karena dia cocok dengan citra keluarga kita, tapi karena dia membuatku merasa jadi manusia, dan itu lebih penting dari semua gelar dan jabatan. Aku menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya, sejak semuanya terkuak, aku merasa tangannya kembali jadi tempat yang aman. Hari pernikahan kami tidak megah, tapi langit hari itu cerah seperti senyum-senyum yang hadir. Tak ada gedung mewah, tapi ada bangku kayu yang didekorasi anak-anak desa. Tak ada catering mahal, tapi ada nasi tumpeng buatan ibu-ibu yang memelukku seperti anak sendiri. Dan saat aku menatap Ilyas di depan penghulu, aku tahu. Aku tidak hanya menikahi pria yang kucintai, tapi juga menerima seluruh dunia yang ia bawa baik, buruk, jujur, dan luka-lukanya, karena cinta yang dewasa tidak memilih mana yang indah. Cinta yang dewasa memilih untuk tinggal, bahkan saat yang tersisa hanya puing-puing, dan kami memilih untuk membangun kembali bersama-sama. Hidup tak pernah kembali sama setelah hari itu, bukan karena kami menikah, bukan karena semua konflik selesai, tapi karena kami memilih untuk melangkah ke depan. Bersama dalam segala bentuk kejujuran, keletihan, dan harapan, aku dan Ilyas resmi menjadi suami istri dalam upacara yang jauh dari mewah, tapi penuh makna di pelataran klinik, di bawah pohon nangka tua yang dulu menjadi saksi luka dan pengakuan. Kami saling mengucap janji. Bukan janji untuk selalu bahagia, tapi janji untuk tetap tinggal, bahkan saat segalanya tidak sempurna. Dan justru disitulah cinta benar-benar terasa nyata. Hari-hari setelah pernikahan kami berlalu dalam ritme yang hangat. Kami bangun sebelum matahari naik, menyiapkan sarapan, menyapu halaman rumah kecil kami yang kini benar-benar selesai dibangun. Dindingnya masih kasar, sebagian lantainya belum dilapisi ubin. Tapi di dalamnya ada tawa, suara sendok beradu di piring, dan musik dari radio kecil tua yang diputar sambil kami bekerja. Klinik juga semakin ramai. Pasin-pasin mulai mengajak keluarganya dari desa lain. Anak-anak yang dulu takut, sekarang berani. Disuntik asal diberi permen. Ibu-ibu datang tak hanya untuk berobat, tapi juga untuk bercerita, tertawa, dan bertanya soal kesehatan anak mereka.
Kami bahkan membuka kelas kecil tiap Sabtu sore, kelas Ibu Sehat. Aku mengajar, Ilyas membantu menyusun materi dan menggambar poster dengan tangannya sendiri. Rasanya seperti mimpi kecil yang satu persatu kami raih bersama. Sore itu, saat matahari mulai condong ke barat, kami duduk di bangku belakang rumah. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah. Aku menyandarkan kepala di bahu Ilyas sambil menggenggam tangannya erat. "Apa kamu pernah menyesal?" Tanyaku tiba-tiba. Ia menoleh. "Soal apa?" "Soal memilih hidup seperti ini." Ia tidak langsung menjawab, tapi genggamannya menguat. "Kalau yang kamu maksud meninggalkan kenyamanan, kekayaan, dan status." "Ya, kadang aku kangen. Tapi, kalau kamu tanya, apakah aku menyesal, jawabanku tidak. Tidak sekalipun." Aku tersenyum. "Dan kamu?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. Aku juga tidak menyesal. Aku kehilangan banyak hal. Tapi yang kutemukan di sini lebih dari sekadar ganti rugi. Aku menemukan diriku sendiri. Ia mencium keningku. Dan aku menemukan rumah. Beberapa minggu kemudian, kami mendapat surat dari Singapura. "Ibuku." Tulisan tangannya khas, rapi, dan tegas. "Anakku, aku melihat foto pernikahanmu." Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena bangga. "Kamu memilih jalanmu sendiri. Mungkin kami terlambat mengerti, tapi kami sedang belajar menjadi orang tua yang membiarkan anaknya tumbuh sesuai kehendaknya sendiri. Jika suatu hari kamu ingin pulang, pintu kami terbuka. Tapi jika kamu memilih tinggal, maka kami akan datang mengunjungi. Dengan cinta, Ibu." Aku tak sanggup membacanya sampai akhir tanpa meneteskan air mata. Ilyas memelukku dari belakang, dan untuk pertama kalinya, dunia kami benar-benar terasa utuh. Hari berganti minggu. Musim hujan mulai datang. Rumah kecil kami kadang bocor di bagian dapur, tapi kami tertawa sambil menampung air dengan ember. Kehidupan tak selalu mulus, tapi aku belajar bahwa rumah bukan tentang bangunan. Rumah adalah tempat di mana kita diterima seutuhnya dengan segala luka, rahasia, dan kerinduan yang dibawa dari masa lalu. Aku dan Ilyas tidak sempurna, tapi kami saling memilih setiap hari, dan itulah rumah kami, bukan dari batu bata atau semen, tapi dari kesabaran, keberanian, dan cinta yang tak menyerah meski sempat runtuh. Akhir cerita, beberapa bulan kemudian, kami menerima berita bahagia. Aku hamil. Waktu itu, Ilyas sedang memperbaiki atap saat aku berlari sambil membawa hasil tes sederhana. Ia hampir terjatuh dari tangga saat mendengar kabar itu, lalu menangis sambil tertawa seperti anak kecil. "Anak kita," katanya sambil memelukku. "Akhirnya, rumah kita punya atap baru." Kami menamai anak kami Langit, karena ia lahir dari cinta yang sempat runtuh, tapi kembali berdiri seperti langit yang selalu kembali cerah, tak peduli seberapa kelam malam sebelumnya, dan begitulah. Langit di atas namaku menjadi lebih dari sekadar cerita cinta. Ia adalah kisah tentang keberanian memilih, kejujuran yang menyakitkan, dan akhirnya rumah yang dibangun dari hati.